Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ika harap kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini Bu Ika akan melanjutkan video tentang materi MyRes kemarin, yaitu sistematika penulisan proposal penelitian. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menganalisis masalah dan solusinya hingga menjadi sebuah judul penelitian. Nah, pada tahap selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana sih sistematika penulisan sebuah proposal penelitian yang baik dan benar. Sistematika penulisan proposal. Ada 4 sistematika utama dalam penulisan proposal. Yang pertama adalah bab 1, merupakan pendahuluan yang mencakup gambaran umum dalam penyusunan sesuai dengan judul. Yang kedua adalah bab 2, merupakan kajian teori yang berisi definisi konseptual dari variabel yang diteliti serta penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Yang ketiga, bab 3, merupakan metode penelitian yang bertujuan menjawab permasalahan yang sudah diuraikan pada bab 1. Dan yang keempat adalah lampiran, merupakan berkas-berkas tambahan yang mendukung proposal penelitian itu sendiri. Contohnya apa sih? Ada instrumen tes, hasil angket analisis kebutuhan, dan sebagainya. Kita masuk ke materi penulisan bab 1 dulu ya. Sistematika penulisan bab 1 ada 6. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat hipotesis, yang kelima manfaat penelitian, dan yang keenam adalah ruang lingkup. 1. Latar belakang. The 5 most important things. Jadi ada 5 poin penting di dalam latar belakang. Yang pertama adalah alasan rasional. Alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk diteliti. Harus berdasarkan fakta, data, referensi, atau temuan dari penelitian sebelumnya. Yang kedua, gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengatasi kesenjangan yang ada. Yang ketiga, kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu, atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan. Yang keempat, pendekatan teoritis. Pendekatan ini untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Yang kelima, penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni oleh sang peneliti. Penulisan latar belakang masalah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Dijelaskan kondisi idealnya seperti apa. Yang kedua, bagian isi yang memuat fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tetap dibiarkan. Kondisi real. Dan yang ketiga, bagian penutup yang memuat alternatif penyelesaian masalah atau solusi yang bisa ditawarkan. Berikut ini adalah contoh kutipan latar belakang. Bisa kalian baca atau kalian screenshot dulu, Bu Ika beri waktu. Oke, setelah selesai kita analisis bersama-sama mengenai tiap paragrafnya. Di paragraf pertama, bagian pembuka yang memuat gambaran umum. Jadi kita berikan gambaran umum dan kondisi idealnya seperti apa. Nah, selanjutnya di paragraf kedua dan ketiga bisa kita lihat bahwa itu adalah kondisi real permasalahan yang dialami oleh lingkungan peneliti itu. Dan paragraf ke-4 dan 5 merupakan bagian penutup yang memuat alternatif penyelesaian masalah atau solusi yang ditawarkan oleh sang peneliti. Kesimpulannya, jadi ada 3 kunci utama yang harus kalian tulis pada latar belakang. Yang pertama ada kondisi ideal, yang kedua kondisi real, dan yang ketiga adalah solusi. Nah, berapa paragraf yang ideal dalam sebuah latar belakang? Idealnya 3-5 paragraf. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Rumusan masalah dituliskan dalam bentuk pertanyaan dan harus sesuai dengan topik atau penelitian yang ingin dibahas.
Kalau latar belakang memuat permasalahan yang ingin dibahas, maka rumusan masalah akan memuat pertanyaan dari permasalahan tersebut. The 5 most important thing. Jadi 5 poin penting yang harus kalian ingat pada rumusan masalah. Yang pertama, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Jadi harus diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, jawaban dapat diperoleh secara ilmiah, ada data dan fakta. Dituliskan secara jelas dan padat, tidak ambigu atau multitafsir. Masalah yang dirumuskan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dan yang terakhir, tidak bertentangan dengan hukum. Contoh berikut ini adalah contoh rumusan masalah untuk penelitian deskriptif atau penelitian kualitatif. Oke, bisa kalian lihat, kalian screenshot. Selanjutnya adalah contoh dari rumusan masalah penelitian kuantitatif. Kita lanjutkan. Berikut ini adalah contoh rumusan masalah penelitian komparatif atau penelitian perbandingan. 3. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Bentuk kalimat dari tujuan penelitian adalah sebuah pernyataan yang konkret. Jadi bukan berupa kalimat tanya. Pertanyaan dan pernyataan itu berbeda ya. Jadi ketika rumusan masalah itu harus kalimat tanya, sedangkan untuk tujuan penelitian harus kalimat pernyataan. The 4 most important thing. Jadi 4 poin penting di dalam tujuan penelitian. Yang pertama, spesifik. Harus spesifik dan tidak lari dari fokus pembahasan yang diungkapkan. Terbatas. Jumlah kalimat atau kata tidak boleh panjang daripada latar belakang. Dapat diukur. Dapat diukur dengan teori dan data yang dilampirkan. Dapat dikoreksi. Artinya dapat diperiksa dengan melihat kajian teori yang ada. Berikut ini adalah contoh tujuan penelitian deskriptif. Jadi berdasarkan dari rumusan masalah yang sebelumnya Ika tampilkan di slide. Oke, bedanya untuk rumusan masalah diawali dengan kata tanya dan diakhiri tanda tanya. Jadi contohnya bagaimana atau apakah. Nah, sedangkan untuk tujuan penelitian ini kalimatnya diganti. Dari apakah atau bagaimana, kalimatnya menjadi mengetahui dan diakhiri dengan titik. Bisa kalian baca atau kalian screenshot. Berikut ini adalah tujuan penelitian kuantitatif berdasarkan rumusan masalah sebelumnya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian komparatif atau perbandingan berdasarkan rumusan masalah sebelumnya. 4. Hipotesis. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan sarana penelitian ilmiah yang penting untuk membantu peneliti melakukan proses analisis dan riset secara keseluruhan. Hipotesis penelitian merupakan kesimpulan sementara dari penelitian yang dilakukan. Tentunya kesimpulan ini diambil berdasarkan teori ya, jadi tidak boleh mengada-ngada atau asumsi dari peneliti itu sendiri. Hipotesis harus berdasarkan teori yang sudah ada. Hanya digunakan untuk jenis penelitian tertentu ya pada aspek atau poin hipotesis ini. Jadi tidak semua penelitian itu memiliki hipotesis. Jadi hanya jenis-jenis penelitian tertentu saja. Contohnya, jadi ini contoh untuk penelitian kuantitatif atau eksperimen atau korelasi. Selanjutnya yang kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian berkaitan dengan tujuan penelitian. Manfaat adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian dipenuhi. Manfaat bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis, misalkan memecahkan masalah-masalah pada objek yang diteliti. Berikut ini adalah contoh dari manfaat dalam satu judul penelitian. Jadi, dalam satu penelitian itu bisa memiliki banyak manfaat. Di sini ada 4 manfaat dalam satu judul. Bisa kalian baca, contohnya kalian screenshot.
Selanjutnya, nomor 6, ruang lingkup. Ruang lingkup harus memuat 3 poin utama. Yang pertama, ruang lingkup bermakna batasan subjek yang akan diteliti. Yang kedua, metode pembatasan permasalahan dan ilmu yang akan dikaji. Yang ketiga, dapat berupa batasan masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti, serta materi yang akan dibahas dan variabel-variabel yang akan diteliti. Untuk ruang lingkup, sama seperti hipotesis penelitian ya, jadi tidak semua jenis penelitian itu harus memuat ruang lingkup. Ada jenis-jenis penelitian tertentu yang harus memuat ruang lingkup ini. Nah, kesimpulannya, tidak semua proposal penelitian memiliki sistematika penulisan bab 1 yang sama. Hipotesis dan ruang lingkup hanya ditulis pada jenis penelitian tertentu seperti penelitian kuantitatif, contohnya eksperimen, korelasi, dan sebagainya. Namun, yang wajib ada pada penulisan bab 1 adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Tugas kalian hari ini adalah membuat bab 1 dari judul yang sudah kalian buat berdasarkan analisis permasalahan di pertemuan minggu lalu. Untuk sementara, buatlah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dari judul kalian tersebut. Selanjutnya, tugas yang sudah kalian buat itu kalian print out bab 1-nya dan dibawa ke guru pembimbing untuk dilakukan koreksi pada pertemuan hari Selasa tanggal 27 April 2021. Ini khusus tim bidang sosial MTSN Batu ya. Jadi Bu Ika dan Pak Basori tunggu hasil print out bab 1 kalian pada hari Selasa. Misalkan belum selesai bagaimana? Silahkan kalian bawa laptop untuk mengerjakan di tempat. Jadi nanti akan Bu Ika dan Pak Basori bantu untuk pengerjaan bab 1-nya. Akan Bu Ika dan Pak Basori bimbing. Akhirnya, selesai sudah materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, silakan ketik di kolom komentar atau kirim email ke sportmansaneba@gmail.com. Next video, kita akan membahas mengenai sistematika penulisan bab 2 ya. Sekian dan terima kasih. Don't forget to subscribe this channel and please like, share, and comment on this video. Dukungan kalian ini sangat berarti bagi saya untuk terus membuat video-video edukasi seperti ini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.